Tanpa dukungan pohon kecil, komandan bahkan tidak bisa duduk. Jadi dia berbaring di tanah berlumpur dengan setengah wajah. Menatap Patriark dengan malu. Dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena takut Patriark akan dibunuh. Di tempat punya diriku, Anda menceritakan kisahnya kepada orang tua itu. Apa yang terjadi? Alis klan narkoba mengerutkan kening. Dan sedikit paksaan meresap. Ini, Xiao Yan. Yang melihat ke samping. Tetapi tidak dapat memahami apa status quo itu. Tetapi sang Patriark bertanya dan tidak berani menjawab. Jadi dia harus menjawab dengan hormat. Patriark Hui. Bawahan menerima sinyal dari penjaga gerbang untuk bergegas menyelamatkan. Dan kemudian. Petik 2. Lalu apa? Mengatakan, dominasi pemimpin membuat hati sang Patriark sangat tidak nyaman. Dan pemimpin itu gemetar dengan ludah. Kemudian saya ingin menangkap orang ini. Saya tidak berharap orang ini begitu kuat. Sehingga kita semua. Tentu saja. Segala sesuatu yang tidak baik untuk Anda disembunyikan. Dan apa yang Xiao Yan bicarakan secara khusus tidak. Singkatnya, cobalah untuk menemukan lebih banyak alasan untuk diri Anda sendiri di sini dengan kata-kata Anda. Dan serahkan semua tanggung jawab Anda pada Xiao Yan. Dikatakan demikian. Anak inilah yang datang ke Yakuza saya. Jadi Anda memerintahkan penangkapan? Wajah klan narkoba sedikit mereda. Dan dia menoleh ke arah Xiao Yan. Dan kabut di matanya mulai meluap. Xiao Yan mendengarkan pemimpin dengan mata terbuka berbicara omong kosong. Mencibir lagi dan lagi. Melihat mata Patriark melirik dirinya sendiri. Dia berkata dengan cepat. Maafkan saya. Tetapi juga minta Patriark untuk mengizinkan saya mengajukan kalimat. Petik 2. Oke. Biarkan kamu mati. Kamu bertanya. Patriark klan menutup matanya perlahan. Dan amarah yang tertekan perlahan keluar. Dan seluruh hutan mati. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tidak peduli betapa bangganya Patriark klan. Selama dia juga mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Yan tidak takut. Anda adalah pemimpin orang-orang ini, bukan? Saya hanya meminta 2 kalimat. Jika Anda bisa menjawabnya, saya akan mengakuinya hari ini. Mata Xiao Yan sedikit konyol. Pertama, sebelum Anda menangkap saya, Anda tahu siapa nama depan saya? Alasan kedua adalah saya tahu mengapa saya ingin datang mengunjungi klan. Petik 2. Ini, pertanyaan Xiao Yan tidak berbeda dengan pemimpin daripada langit cerah yang tiba-tiba tertutup awan. Dan hati yang dingin menyebar ke hati pemimpin. Dia membuka mulutnya untuk membenarkan tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Cukup bagi semua orang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mata yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Patriark klan bergemuruh dengan keras. Dahinya melotot. Dan meraung. Mulai sekarang. Anda tidak akan lagi menjadi pemimpin dan segera pergi ke Sintang dapatkan 300 cambuk. Gulungan. Petik 2. Tidak menunggu pemimpin untuk memohon belas kasihan. Patriark klan samar-samar terjerat di lengan baju besar. Menggulung gulungan dan melemparkannya. Tubuh tuan akan menggambar parabola di udara seperti anak panah yang terlepas. Dan berteriak dari belakang apotek gerbang ketika keluar. Tidak ada suara. Sang Patriark bertindak dengan baik dan sangat cerdas serta mengagumkan. Melihat bahwa Patriark klan obat tidak masuk akal. Xiao Yan sangat gembira. Merasa bahwa dia selangkah lebih dekat untuk meminta obat. Dan bergegas maju untuk mengungkapkan kekagumannya. Klan narkoba memelototi Xiao Yan dengan geraman kesal dan tidak menerima kekaguman Xiao Yan. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa Xiao Yan telah melukai puluhan murid dari klan narkoba. Jadi kepala klan dari klan narkoba tidak berniat untuk membiarkan Xiao Yan berhenti. Dan saya akan meminta Anda untuk memahami penyebabnya secara menyeluruh. Masalah sebelum saya menemukan akun Anda. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh. Tangan besar sang Patriark meraih kedua penjaga yang menjaga gerbang. Dan riak-riak menyebar seperti gelombang. Di dua mata Xiao Yan yang mengejutkan. Kedua penjaga yang berjauhan itu sebenarnya pada saat yang sama terbang ke Patriark klan Yao. Tangan ini sangat luar biasa sehingga Xiao Yan Zhen mau tidak mau terkejut pada saat yang sama. Dan dia memberikan sedikit kekaguman kepada kepala klan. Cara mengisi obat yang sama. Pada saat yang sama. Kedua penjaga itu segera bangun dan menjelaskan masalahnya lagi.
Dengan pelajaran yang dipetik dari pemimpinnya, kedua penjaga itu cukup jujur. Dan mereka tidak munafik dan dibesar-besarkan. Semakin dia mendengarkan, semakin tua patriark klan menjadi sedikit tersipu. Tapi setelah melirik Xiao Yan, wajahnya tenggelam lagi tiba-tiba. Konon, meskipun kamu kasar dulu, kamu juga menembakkan Suar karena kamu tidak bisa memastikan identitasnya. Patriark klan menghilangkan kekasaran Xiao Yan di depan dua penjaga, dan malah menatap Xiao Yan. Tampaknya menemukan alasan untuk menyelamatkan wajah klan yang hilang. Mendengar patriark klan meminta penjaga seperti itu, Xiao Yan tahu bahwa tindakannya telah kehilangan muka apoteker. Sebagai kepala keluarga apoteker, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi begitu saja. Terus terang berkata, mengenai identitas Xiao, kata-kata Xiao benar. Di klan kedokteran, apa nama sepele Xiao yang layak ditiru? Petik 2. Tidak layak ditiru bukan berarti Anda tidak meniru. Kepala klan narkoba berkata dengan sangat tegas. Melihat Xiao Yan tanpa rasa takut, pikirannya benar-benar menyebabkan kegemparan besar. Saya tidak menyangka bahwa anak di depannya mungkin adalah Xiao Yan yang mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir, yang benar-benar di luar dugaannya. Apa maksud patriark itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan telapak tangannya dan menatap patriark dengan tatapan serius. Dia takut dia tidak akan bisa melakukan ini dengan mudah kali ini. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti untuk membuktikan identitas Anda harus tetap dengan apoteker terlebih dahulu. Patriark klan farmasi skeptis dan tidak berani bertindak terlalu jauh. Ini hanya tentang wajah apoteker. Bagaimanapun, anak itu harus sedikit menderita. Jika tidak, ceritanya akan keluar. Karena patriark berkata demikian. Mengapa tidak? Bisakah klan Yao mengirim seseorang ke Xiao Men untuk mengirim surat kepada Kaisar Iblis atas nama Xiao Yan, dan mengembalikan tokennya? Xiao Yan tiba-tiba berubah pikiran dan memikirkan cara untuk membuktikan identitasnya. Meski sangat merepotkan, sepertinya dia harus melakukannya sekarang. Absurd. Jika Anda benar-benar Xiao Yan, bagaimana mungkin Anda tidak membuktikan identitas Anda? Jika Anda palsu, klan obat saya akan mengirim seseorang untuk meminta bukti Kaisar Iblis. Bukankah itu akan membuat Iblis tertawa dan memperlakukan dunia sebagai bahan tertawaan? Melihat bahwa Xiao Yan tidak dapat memberikan bukti, patriark klan kedokteran sangat marah, dan rahangnya terangkat dan ditegur. Sepertinya kamu harus tetap dengan klanku. Kapan aku bisa membuktikan identitasmu? Petik 2. Kata-kata patriark klan membuat dada Xiao Yan tumpul untuk sementara waktu. Kata-kata patriark klan tampaknya masuk akal. Niat sebenarnya dari Xiao Yan jelas di dalam hatinya. Itu karena Xiao Yan tidak dapat membuktikan identitasnya untuk menjadikan Xiao Yan sebagai tawanan klan kedokteran. Dengan cara ini, wajah klan obat dapat diselamatkan. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan dipastikan benar di masa depan, Kaisar Iblis dan Liga Sangmeng tidak dapat mengetahui apa yang salah dengan klan obat, dan tidak ada cara untuk mengambil klan obat. Klan yang baik, begitu sombong sangat tidak masuk akal. Tidak heran itu akan menurun jauh-jauh ke sini. Tapi Xiao Yan rela dihina dan mengangkat kepalanya dengan tajam. Xiao Yan berbicara dengan keras kepada patriark klan. Jika patriark tidak mau mengirim seseorang untuk memverifikasi, maka Xiao mau berani bertanya, bagaimana patriark membuktikan identitasmu? Petik 2. Pertanyaan Xiao Yan tampaknya menyulut kemuliaan hati klan narkoba. Dia dengan bangga mendongak dan berkata, siapa di benua-benua yang tidak mengenal saya Yao Tian? Wajah lelaki tua itu adalah bukti terbaik. Petik 2. Jawaban yang sombong. Xiao Yan hampir tidak bisa bernapas, dan berkata dengan marah, daerah di sekitar kota raksasa, jutaan mil jauhnya. Meskipun Xiao Yan tidak berani mengatakan bahwa dia terkenal, tetapi dia masih memiliki nama kecil. Selama kepala obat kirim seseorang untuk bertanya, orang yang belum pernah mendengar tentang Xiao pasti dibatasi. Petik 2. Jawaban Xiao Yan tidak rendah hati atau rendah hati, dan dia punya permainan kata-kata. Itu hanya menyalin kata-kata dari kepala klan narkoba, dan ada ejekan samar ketidaktahuan klan narkoba. Para tetua klan narkoba sudah tua dan canggih,
Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan? Wajah tua itu langsung menjadi merah, dan berkata dengan sedikit malu. Bagaimana bisa Xiao Yan dibandingkan dengan lelaki tua itu? Nak, tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata kosong dan memanfaatkan lidahmu dengan baik. Karena Anda tidak dapat membuktikan identitas Anda. Dan Anda menyebar liar di wilayah apotek saya. Lelaki tua itu sangat meragukan motif Anda untuk datang ke apotek saya. Tetap bersama petugas medis. Petik 2. Mungkinkah Anda berencana untuk menggunakan kiang? Xiao Yan terkejut. Tapi sebelum kata-kata Xiao Yan selesai, dia diinterupsi oleh kepala klan narkoba. Nah, jangan katakan bahwa suami tua menindas yang muda dan tidak memberi Anda kesempatan. Suami tua itu hanya menggunakan 20% dari kekuatannya. Jika Anda dapat memenangkan suami lama tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas apa yang dia lakukan sebelumnya dan membiarkan Anda pergi. Orang tua itu harus melihatnya. Apakah itu gigi tajammu atau kungfu di bawah tanganmu? Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, Patriark klan melambaikan tongkat di tangannya seperti tongkat. Sepertinya lelaki tua itu hendak memegangnya. Dan tongkat itu bergetar pada Xiao Yan. Dengan kekuatan hanya 20%, klan obat ini tumbuh dengan baik. Xiao Yan sangat kesal karena dia beruntung. Di mana Xiao Yan tahu, jika itu bukan kebanggaan dan wajah besar klan Yao. Jika tidak, dengan kekuatan kuat klan Yao, dia bisa menamparnya dengan tamparan. Badan tongkatnya lembut, dan blus Xiao Yan akan direkatkan dengan lembut. Meskipun Xiao Yan tidak percaya bahwa Patriark klan dapat mengalahkan dirinya sendiri dengan kekuatan hanya 20%. Lagi pula, dia telah melihat Patriark klan sebelumnya. Dan dia tidak berani menerima pukulan gemetar dari tongkat kayu ini sebagai pukulan. Permainan anak-anak, dan merentangkan tulang-tulangnya sayap. Bentuk tubuh melompat dengan kecepatan ekstrim, menghindari bayang-bayang batang yang mengikuti. Bayang-bayang api kuno bermekaran dengan nyala api yang menyilaukan. Ribuan kaki ditebang secara miring. Tongkat kayu itu tidak kehilangan kekuatannya. Di mata Xiao Yan yang terkejut, dia tidak mundur, melainkan meluruskan penggaris yang berat itu. Sepertinya dia tidak menganggap tongkat kayu yang lemah akan patah di bawah penggaris lebar kapan saja. Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Patriark dari klan Yao. Bukannya tembakan feminin tadi, memegang tongkat kayu dengan lebar hanya 2 jari, yang membuat kulit kepala Xiao Yan kesemutan. Tapi gerakannya sudah keluar dan sulit untuk diubah. Saya tidak percaya bahwa tongkat kayu yang tidak penting ini dapat menahan penguasa berdarah yang dibentuk oleh konsolidasi api langit. Karena Anda mengandalkan yang lama dan menjual yang lama begitu besar, maka saya akan memecahkannya untuk Anda lihat. Xiao Yan mengertakkan gigi dan memperkuat kekuatannya lagi. Penguasa kuno Tianhuo mau tidak mau terbelah pada tongkat kayu. Staf penguasa berpotongan. Tidak ada suara benturan logam. Hanya suara teredam dari kapak tajam yang memotong tunggul pohon. Kemudian, dalam keterkejutan Xiao Yan, tongkat seperti tongkat itu hampir bengkok menjadi bentuk bulan sabit, yang sepertinya bisa pecah kapan saja. Hebat. Kamu bisa menghancurkan senjata Patriark dengan sedikit usaha, bahkan jika aku menang. Xiao Yan sangat gembira, dan amarahnya mengalir deras. Penguasa kuno api langit tiba-tiba tenggelam, dan tongkat kayunya semakin bengkok, dan sepertinya itu akan berubah dari bentuk bulan sabit menjadi lingkaran. Sangat disayangkan bahwa meskipun tongkat kayunya tidak cacat seperti aslinya, ketangguhannya ternyata sangat kuat. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda pecah, bahkan tidak ada bekas retakan pada epidermis. Inti pohon hijau vulkanik yang diambil lelaki tua itu dari tanah tandus vulkanik selama jutaan tahun. Jika mudah dipatahkan oleh Anda, tidak layak disebut sebagai salah satu dari 10 dewa teratas di dunia. Petik 2. Tepat ketika Xiao Yan sedikit tercengang, seringai berkibar dari mulut kepala klan kedokteran, dan lengannya sedikit gemetar. Tongkat kayu yang didorong ke sudut batas tiba-tiba terpental, dan membawa suara angin yang pecah. Sebaliknya, kekuatan feminin dan kuat yang sebelumnya meletus seketika, seperti ribuan gelombang besar yang terjadi dalam tsunami, dan mengambil memimpin untuk menembak sangat
Hati Xiao Yan dibingungkan oleh kekuatan feminitas, dan kemudian dia diserang oleh kekuatan ketahanan. Trik Patriark Klan Obat hanyalah sebuah bentuk pengetahuan, yang tampaknya tidak memiliki solusi sama sekali. Yang lebih menakutkan adalah ketika Xiao Yan mendesak untuk membengkokkan tongkat kayu dengan sekuat tenaga. Dia juga hampir menutup jarak antara kedua orang itu. Dengan serangan balik yang begitu dekat, Xiao Yan tidak punya waktu untuk melakukan penghindaran yang efektif. Harus dikatakan bahwa, meskipun Patriark Baceng menekan kekuatan Baceng, pengalaman musuhnya yang kaya, pemahamannya tentang waktu, dan perubahan ketangguhan dan balas dendam semuanya berjalan lancar dan sempurna. Tidak baik, Xiao Yan ketakutan saat melihat situasinya. Tetapi di tengah udara, tidak ada tempat untuk meminjam. Kekuatan lama habis, dan keringat dingin tiba-tiba membasahi punggungnya, dan hawa dingin keluar dari dadanya. Dalam suatu krisis, Xiao Yan tidak bisa berpikir terlalu banyak. Lengan kanannya dengan cepat terangkat secara naluriah, membanting lekukan lengan kiri. Tangan kirinya gemetar, dan membawa penguasa kuno Tianhuo ke kiri dadanya. Dia nyaris tidak memblokir raungan itu. Bagian depan tongkat kayu. Dengan keras, tongkat kayu yang menghantam dengan kecepatan tinggi menghantam penguasa kuno api langit. Dan ada getaran tajam yang hanya akan keluar saat kedua bilah logam itu bertabrakan. Penguasa api kuno Xiao Yan di tangan Yan Yan tidak bisa lagi memegangnya dengan kuat. Tenggelam ke belakang dengan tajam. Dan memukul dahi Xiao Yan dengan keras. Mengklik suara tulang yang renyah. Xiao Yan jelas merasakan sedikit retakan di sepanjang dahi tulang itu menyebar dengan cepat. Sampai tulang rusuk dada. Rasa terbakar menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh terlempar lemah. Dan darah yang mengalir dari sudut mulut membentuk garis darah yang tidak beraturan di udara. Setelah terbang, Xiao Yan hanya mendengar angin berbisik di telinganya. Tetapi anggota tubuhnya lumpuh. Dan dia tidak bisa bergerak untuk menghentikan sosok terbang yang cepat itu. Melihat dia hendak menabrak pohon tebal yang dipeluk oleh beberapa orang di belakangnya. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Yan. Pemimpin klan obat-obatan menggoyangkan lengan bajunya. Dan suara retakan menembus batu yang retak terdengar tertiup angin. Saya tidak dapat membuktikan identitas saya. Dan saya tidak dapat memenangkan 20% dari kekuatan saya. Jadi tetaplah yang pertama. Patriark klan obat-obatan terdengar dingin. Dan borgol yang jatuh berjarak kurang dari 1 kaki dari Xiao Yan. Xiao Yan bahkan bisa mencium aroma yang kaya dari klan obat-obatan. Xiao Yan tersenyum pahit dan menutup matanya dengan lemah. Aku bisa membuktikan identitasnya. Petik 2. Teriakan teguran terdengar tepat di atas kepala Xiao Yan. Dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dan bilah cincin yang muncul di ruang retak di samping Patriark klan obat itu dingin dan menggigit. Jika Patriark klan obat memukuli tubuh Xiao Yan dengan putus asa, pisau cincin yang tajam dan halus juga akan memotong tenggorokannya. Patriark obat klan sangat marah tetapi harus mundur. Di atas bilah cincin meluncur di udara setengah lingkaran, menggambar busur aneh, memotong pohon besar yang akan dipukul Xiao Yan di punggungnya. Tubuh kosong Xiao Yan terus menyerang ke belakang, tapi bukannya menabrak pohon besar. Dia menabrak tubuh yang sangat lembut. Elastisitas luar biasa pada sandaran kepala membuat Xiao Yan hampir melupakan tubuhnya. Sakit, hampir mengerang. Begitu dia mendengar suara yang familiar itu, Xiao Yan tahu bahwa Zenni akan datang. Adapun bagaimana Zenni tiba-tiba muncul di sini. Pada saat ini dia terlalu lembut untuk memiliki sandaran kepala, dan dia tidak mau memperhatikannya. Dengan kepala Suang Feng yang bangga, dia membeku 2 kali dengan senang hati. Xiao Shao, minuman berdarah dengan sedikit kemarahan dan rasa malu terdengar rendah. Tubuh Xiao Yan didorong sedikit. Wajah malu dan merah Zenni muncul di mata Xiao Yan. Dan tergoda mata jiwa tampak marah tapi cantik. Dengan sedikit air. Xiao Yan menatap Xiao Yan. Dia tiba-tiba merasa malu. Jantungnya melonjak sedikit. Dan dia tersipu. Mencoba menjelaskan. Tetapi Zhen Yan memasukkan obat ke mulutnya. Dan Xiao Yan yang membengkak pipinya. Hanya menyipitkan matanya dan menyempitkan lehernya. Setelah dengan lembut menjatuhkan Xiao Yan ke Nan Erming di belakangnya. Zenni berbalik dan melihat ke atas. Wajahnya penuh ketenangan sebelum badai.
menatap dingin ke Patriark Klan Yao. Nona Zenni, kenapa kamu di sini? Patriark Klan memandang Zenni, yang terbungkus sempurna dengan gaun hijau muda, dan alisnya berkerut erat menjadi kata Sichuan yang besar. Bagaimana? Tidak bisakah saya datang? Patriark dari klan kedokteran berpikir bahwa Zenni, yang merupakan pembunuh Xiaoyan, tidak akan sopan. Sepasang mata Qiu Sui berbunyi karena marah. Di mana Anda mengatakan itu? MS. Zenni sangat serius. Ketika Nyonya Zenni tiba, sang suami secara alami menyambutnya. Tapi, kepala klan kedokteran berteriak kepada Xiaoyan, bertanya-tanya apakah hubungan Zenni yang sebenarnya dengan Xiaoyan adalah itu hanya hubungan sekutu. Dengan identitas Zenni, dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk datang sendiri. Zenni sangat marah, tapi dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Setelah mengambil kata-kata dari klan narkoba, minuman dingin terdengar. Tapi belum waktunya saya datang. Jika Anda mengambil satu langkah lebih lambat, Anda dapat membuat Xiaoyan berbaring di sini, bukan? Kata-kata Zenni semakin dingin dan hampir menggumpal menjadi es.